Tang, bel tanda waktu pulang telah dibunyikan. Lebih awal dari biasanya. Masih hari pertama masuk sekolah. Jati masih belum memulai pelajaran. Baru info jadwal pelajaran selama 5 hari dan perkenalan wali kelas yang akan mendampingi para muridnya selama 1 tahun. Semua murid berbondong untuk pulang, termasuk Giselle yang segera mengemasi buku dan memasukkannya ke dalam tas. Hei, interupsi Vivian yang sudah beranjak berdiri. Giselle mengikuti, begitu juga dengan Zira dan Mika. Mereka berempat jalan barengan keluar dari kelas. Pulang lebih cepat, mampir Nongki. Mika menaik turunkan alis, sembari menatap wajah teman-teman satu persatu. Ide bagus. Vivian setuju, lalu menatap Zira. Pasti mau ngedat sama si Velos, tebaknya. Zira menggaruk sisi kepala. Gue berangkatnya boncengan sama dia soalnya. Gue ikut nongkinya besok aja deh. Sekarang Mika dan Vivian menatap kesesal. Aku tadi terlanjur kat Pak Dini, kalau pulang sekarang, pasti dia udah OTW jemput. Yesal memasang tampang tak enak. Sorry deh, kalian ngomongnya nggak dari tadi. Ya udahlah, gue sama Mika aja nongkinya. Vivian pakai motornya sendiri, begitu juga dengan Mika yang pakai motor sendiri. Keduanya melambai karena melaju lebih dulu. Sekarang bersisa Zira sama Giselle yang duduk di pagar pembatas parkiran motor murid. Zi, panggil Giselle. Dia celingukan lebih dulu, lalu ngambil handphone dan mengetik beberapa kata. Setelahnya menunjukkan yang diketik itu ke Zira. Zira sedikit mencondongkan kepala untuk membaca yang Giselle tunjukkan. Beneran, kamu sama Velos itu udah nikah? Tahu dari siapa? Tanya Zira. Tidak terkejut dengan pertanyaan Giselle. Beneran, tanya Giselle, ingin meyakinkan. Lalu, membekap mulut ketika melihat anggukan Zira. Dia mencekal lengan Zira. Kapan, Zi? Zira menatap kelima jari kanannya. Belum lama sih. Lo tahu dari siapa? Papa Velak, ya. Kedua mata Giselle mengerjap. Detik kemudian, dia menggelengkan kepala. Kemarin aku nganterin kue ke rumahnya Kak Alin. Di sana, ada Nathan lagi ngobrol sama Michael. Nggak sengaja, aku dengar obrolan mereka berdua. Kamu nggak nanya sama mereka? Giselle menganggukkan kepala. Udah nanya. Mereka bilang apa? Jawab kalau, iya, aku kira mereka lagi bercanda aja. Giselle melirik ke arah 4 cowok yang keluar dari koridor sekolahan. Bibirnya mengulas senyum saat melihat Velos yang tatapannya terarah ke Zira. Itu, suamimu, gudanya, dengan senyum tipis. Zira menepuk punggung tangan Giselle. Jangan sampai ada yang tahu ya, Sal, takut gue sama Kakanda nggak bisa lanjutin sekolah sampai lulus. Giselle mengangguk dengan tangan yang menggut, merapatkan mulut. Aman. Zira beranjak dari duduk saat motor GD Velos berhenti di depannya. Dia naik ke boncengan, melambaikan tangan ke Giselle sebelum motor melaju keluar dari gerbang. Lalu di parkiran sini, Bumi menaikkan satu sudut bibir dengan tatapan yang terarah ke motor Velos yang membawa Zira. Entah ya, tapi gue tetap nggak suka lihat dia. Manuel tersenyum tipis. Dia mulai menaiki motornya. Benci boleh, Mi. Tapi jangan kebangetan. Katanya, cinta sama benci itu, tembok pembatasnya cuma setipis kulit lumpia. Badai menuding wajah Bumi. Nanti kalau lumpianya dimakan sama Manuel, kagak ada jaraknya lagi. Dan benci lo longsor, berganti jati terkintil-kintil, kayak Velos. BHH, ledek badai. Dia berlari menjauh saat kaki Bumi nyelonong untuk menendang kakinya. Kayak gue dong, Bu. Benci dia ya benci aja. Kagak ada tambahan kebangetan. Jadi, jarak benci sama cinta gue itu tentunya jauh. Sejauh hubungan bensin dan susu. Satu alis Manuel terangkat ke atas. Injir, susu sama bensin. Dari zaman Pak Soekarno sampai Pak Jokowi belum pernah berhubungan. Nah, itu maksud gue.
Badai menyahuti cepat. Sok ngepujangga? Ailo, Bumi manyun, ngambek dia karena diledekin. Langsung naik ke motor dan memakai helmnya. Mau jemput si Rora, tebak Manuel. Bumi menggelengkan kepala. Belum pulang dia. Kailah, barengan. Manuel menganggukkan kepala, lalu mulai menyalakan mesin motor. Begitu juga Badai yang menyalakan mesin motor. Lalu ketiga motor gede itu melaju ke arah gerbang dan konvoi keluar barengan. Mi, kontrak iklanku tuh loh, belum selesai ya? Tanya Manuel dengan sedikit berteriak. Soalnya mereka lagi di jalan dan pakai helm full face. Masih kurang 2 bulan. Di arah belakang, Bumi menyahuti. Badai menoleh, melirik Bumi sebentar. Kagak ada niat mau pindah, jadi model baju kucing. Manuel langsung tertawa. Asyu, asyu, umpatnya, sembari memukuli tangki motor. Maksud lo gue jalan catwalk, diiringi nada dering gemolu itu. Bajingan, malah diperjelas. Hahaha, Manuel tak lagi bisa menahan tawa. Dia tergelak, sampai laju motornya sedikit melambat. Haha, biar sama kayak Pak Kapsak yang masuk ke lapangan, diiringi sama nada deringnya Badai. Bumi menyambung kalimatnya tadi. Badai memutar bola mata, kesal mengingat nada dering sialan itu. Jarinya menuding ke arah Bumi. Lo sama Velos yang sialan. Lagi kesel sama dua temannya yang ngeledekin perkara nada dering, tatapan Badai menyipit. Di seberang jalan sana, ada mobil sedang yang berhenti di pinggir jalan. Lengkap dengan seorang lelaki yang berdiri di depan kap mobil sambil utak-atik mesinnya. Sepertinya mobil itu bermasalah. Itu mobil yang sering antar jemput Jesal kan, batin Badai. Mampirnya Vepe, Kai, ajak Bumi, Kai. Manuel menyetujui. Badai mengulung bibir. Entah ya, tapi dia tuh dari pas kejadian tabrakan di toilet itu, jadi nyari kesempatan untuk bisa balikin kalung milik Jesal yang sampai sekarang belum juga dikembalikan. Bukannya nggak mau balikin loh, tapi kesempatannya belum ada. Lupa gue? Ucap Badai kemudian. Headset gue ketinggal di laci. Duluan aja. Antara gue nyusul. Badai menepuk bahu Manuel sebelum putar balik. Kedua mata Bumi melebar kala melihat headset yang muncul di saku jaket yang dipakai Badai. Woi, headset lo ada di saku jaket, teriaknya. Kayak nggak dengar, bukannya berhenti, tapi Badai justru menambah laju. Motor gedenya meraung keras dan menjauh dari dua sahabatnya itu. Nggak butuh waktu lama untuk sampai di sekolahan lagi. Cuma sekitar 5 menit, motor gede warna hitamnya sudah kembali masuk ke gerbang sekolah yang masih terbuka. Ayo, gue anterin pulang. Tepat saat motor Badai muncul di gerbang sekolahan. Di parkiran murid sana, Cisal dihampiri petir yang ada di atas motor. Badai melangmos, melambatkan laju, dan menghentikan motor di pinggir gerbang. Cisal masih diam menatap layar ponselnya. Lalu gadis itu beranjak saat panggilannya mendapatkan respon. Pak, udah di mana? Kok tumben lama? Wajah imut Cisal menekuk. Gadis itu menghela nafas. Oh gitu, katanya. Melemah. Ya udah, nggak apa-apa. Pak Dini hati-hati juga ya. Astaga, perhatian bener. Sama Pak sopirnya, gumam Badai, membatin. Kenapa? Sopir lo nggak bisa jemput ya? Tanya petir, memerhatikan wajah tertekuk Cisal. Cisal menganggukkan kepala. Kamu duluan aja. Aku naik taksi aja. Petir tertawa kecil. Lah, gue dari tadi belum pulang karena nemeni elo. Sal, gue anterin aja. Masa, lo nggak kasihan sih sama gue? Petir mengangkat tangan kiri, menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Udah 30 menit lo, gue nongkrong di sini. Gisel melirik kesal. Yang nyuruh kamu nemenin aku? Di sini siapa? Dari tadi kan, aku nyuruh kamu pulang. Kamu sendiri yang kekeh, mau di sini. Kok malah jadi nyalahin aku? Petir mengacak rambutnya,
Gue nggak nyalahin elo, cuma lagi ngomong aja sih. Kedua tangannya menelapkup di depan wajah. Maaf, nggak ada maksud kayak gitu. Mohonnya dengan wajah bersalah. Cuma pengen antar lo pulang aja. Nggak ada niat jahat kok. Yisal kembali menghela nafas kasar. Ya Allah, keluhnya. Mau ya, Sel? Bujuk petir dengan kedua mata yang ketap-ketip. Mau ya? Mau, iya. Sekali aja deh. Masa lo nolak gue beberapa kali sih, Sel? Kasihan kan guenya. Petir sok ngenes. Iya, iya. Dengan terpaksa, Yisal mengiyakan. Yes, petir langsung bersorak dengan tangan kanan yang bergerak kesenengan. Kai, naik. Pegangan di sini. Dia mepuk bahu kirinya. Dengan berpegangan di bahu kiri petir, Yisal naik di boncengan. Terlihat agak kesusahan, karena Yisal nggak biasa ngebonceng. Pakai rok pendek seperti sekarang ini, tetapi tetap masih bisa dikondisikan kok. Badai berpura sibuk, ngusap-usap layar ponsel, saat motor gede milik petir melewatinya. Namun sialnya si petir justru berhenti, tepat di sebelah motor Badai. Nungguin siapa? Kayak udah keluar gerbang? Sama teman-teman lo dari tadi, kan? Tanya petir yang tadi emang lihat Badai dan teman-temannya keluar. Mau nggak mau Badai menoleh, beradu tatap dengan petir. Yaris. Yang tadi pagi dihukum, barengan sama kita bukan sih? Tanya sesal. Badai menganggukkan kepala, tanpa bersuara. Oh, belum lama dia keluar, boncengan sama temannya. Aku tadi lihat, Yisal memberitahu. No, yang lo tungguin udah pulang. Petir menyahuti. Duluan ya, pamitnya sebelum melajukan motor, keluar dari gerbang. Badai menggigit bibir dalam, memejam dan menoleh ke kiri. Melirik motor gede warna putih yang melaju pelan membawa Yisal. Dia memukul tangki motor dengan hembusan nafas kasar yang keluar dari bibir. Kirain ada kesempatan, ternyata nggak ada. Kembali, dia memutar motor dan melaju untuk menyusul Buni sama Manuel yang lagi ngevape di tempat biasanya. Motor hijau Veloz berhenti di depan gerbang rumah tinggal yang tertutup rapat. Veloz turun dari motor setelah Zira turun, lalu membuka gerbang dan membiarkan Zira membawa masuk motornya. Setelahnya, gerbang rumah kembali ditutup rapat. Kedua anak berstatus suami istri ini memasuki teras rumah setelah melepaskan helm dan menyimpan di garasi yang ada di samping rumah. Cepat, mumpung si Agia belum pulang. Zira menarik tangan suaminya yang menurutnya terlalu lama buka pintu. Veloz tertawa kecil sembari melirik istrinya. Di teras sini aja, gimana, Zi? Kedua mata bulat Zira melotot, tangannya nabok punggung Veloz pelan. Yakin? Veloz mentonyor sisi kepala Zira. Ceceka, kamu mah ayoin aja. Seperti sebelum-sebelumnya yang memulai Zira, tapi Veloz selalu bisa mengimbangi. Dia menarik istrinya, menaiki undakan tangga untuk menuju ke kamar. Kan, nggak lucu ya? Lagi ngapa-ngapain terus ada Egy ya? Atau orang tuanya yang datang? Pukul 6,3 PM, Badai masuk ke kamar dengan satu tangan yang sibuk mengusap rambut. Baru habis keramas, jati sisa air di rambut belum sepenuhnya menghilang. Dia melemparkan handuk warna biru mudanya itu di kursi depan meja belajarnya. Mendudukkan diri di tepi ranjang, tangannya membuka tas ransel dan mengambil kalung warna perak yang harganya bisa untuk membeli mobil. Mengamati beberapa berlian yang ada di kalung itu, lalu menghela nafas, mengingat Yisal yang beda dari cewek-cewek di sekolahannya. Iya, Yisal amat jauh berbeda. Tuturnya selalu lembut, hampir tidak pernah nyolot atau berteriak. Jauh banget lah kalau dibandingkan dengan si Mika atau Vivian. Apalagi si Zira. Udah mirip kayak kereta api sama Andong. Tanpa sadar bibir Badai mengulas senyum. Senyum yang entah, tapi cewek manja. Dua kata lirih itu keluar dari mulutnya. Klunting. Notifikasi masuk di handphone membuat Badai melirik ke arah meja.
karena handphonenya ada di atas meja sana. Dia menyimpan kalung itu di dalam tas ranselnya lagi, sedikit mengangkat pantat untuk mengambil handphone. Lalu mengusap layar dan langsung masuk ke grup chat SPG-nya yang cuma beranggotakan 4 orang saja. Manuel mengirim gambar kakinya, kaki yang numpang di meja bulat, dan semuanya sudah tahu jika meja itu adalah meja yang ada di warung Wifi. Satu alis Badai terangkat, membaca cat balasan Veloz. Maksud dia si Ajia, batinnya. Badai, panggilan dari luar kamar, membuat Badai menaruh handphone dan bergegas keluar. Badai nyamperin mamanya yang duduk di kursi ruang tengah. Beliin obat nyeri ya, suruh Yeli, mamanya Badai. Paham saat melihat mamanya, menekan perut bawah. Kalau mamanya haid pertama, pasti sakit perut. Dia hanya menganggukkan kepala dan kembali masuk ke kamar untuk mengambil kunci motor. Beli obat nyerinya di apotik yang gak terlalu jauh dari rumah. Dan tentu Badai buru-buru pulang untuk ngasih obat itu ke mamanya. Setelahnya dia pamit untuk keluar sebentar. Tentunya nongkrong, karena udah biasanya kalau malam tuh ngeluyur sebelum tidur. Mengendarai motor dengan laju sumumnya saja karena Badai Nggak sedang terburu-buru. Justru ia bersenandung lirih dan begitu menikmati perjalanan. Lajunya melambat ketika melihat seorang cewek yang berjalan menyusuri jalan yang searah dengannya, menajamkan penglihatan untuk menatap ke kaca spionnya, lalu menoleh untuk lebih meyakinkan siapa yang jalan itu. Jesal, gumamnya dalam batin. Badai menepikan motor tepat di trotoar pinggir jalan yang ada kursi di sebelah tanaman pinggir jalan. Huf, Jesal membuang angin kasar melalui mulut. Satu tangan mengusap keringat yang ada di kening. Dia menoleh menatap ke arah Badai yang nangkring di atas motor. Merasa kenal, mau nyapa, tapi takut kalau salah orang. Jadilah Jesal memilih melanjutkan jalan. Sedangkan si Badai, dia tetap diam di atas motor menatap Jesal yang udah lanjut jalan. Keningnya berlipat saat melihat cewek itu berbalik dan melangkah ke arahnya. Maaf, mau tanya, toko alat tulis aneka yang ruko deretan ini bukan ya? Tanyanya ke Badai. Badai tuh pakai helm full face, jadi Giselnya nggak tahu. Apalagi dia memang nggak pernah ketemu sama Badai pas di luar sekolahan. Bukan, singkat Badai menjawabnya. Jesal mengerucutkan bibir dengan kedua bahu yang melemah. Ya udahlah, nunggu Pak Dini di sini aja. Putusnya, lalu balik badan dan duduk di kursi yang ada di taman. Badai menggigit bibir, jari jemari mengetuk tangki motor dengan hati dan pikiran yang sibuk merangkai kata. Sari, kalung lo belum sempat gue balikin. Ngomongnya gitu aja kan ya? Entar kalau dia nanya kenapa, gue jawabnya gimana? Ya karena apaan coba? Badai beranjak turun dari motor, melepaskan helm sebelum jalan terus ke belakang kursi yang diduduki Jesal. Nitip motor, jangan dijual, ucapnya tanpa menatap Jesal. Kedua mata Jesal mendekik saat melihat wajah si cowok yang ternyata memang teman satu sekolahan, satu kelas dengannya. Jesal sampai menoleh menatap ke arah Badai yang pergi ke belakang sana. Entah cowok itu mau kemana. Kamu mau kemana? Tanya Jesal dengan sedikit berteriak. Ngerampok, jawabnya ngasal dan langsung pergi. Nggak peduli dengan wajah terkejut Jesal akan jawabannya ini. Di tempat yang berbeda, tepatnya di rumah tinggal Veloz ini, Zira tertawa membaca cat balasan Bumi yang marah-marah. Veloz mengambil handphone miliknya yang ada di tangan istrinya, lalu meletakkannya di atas meja bulat yang ada di balkon. Dia mengusap kepala Zira lembut.
Sukanya gangguin bumi. Awas nanti kamu jatuh cinta ke dia loh, Zi. Zira makin tertawa mendengar kalimat Veloz yang menurutnya menggodanya. Nggak tahu sih, tapi kalau lihat bumi sama badai emosi tuh, rasa puasnya beda. Haha. Ceceka, decak Veloz mencubit gemas hidung mancung Zira. Aku anterin pulang ya. Sekalian aku mau nongkrong bareng teman-teman. Zira mengerucutkan bibir. Iya sih, dia di rumahnya Veloz udah sejak pulang sekolah tadi. Tadi juga udah sempat ngapa-ngapain. Kasihan Veloznya juga kalau dia mau mengekang. Zira menganggukkan kepala, menurut saja. Berpamitan sama Mama Lord dan Papa Aldi, lalu boncengan keluar dari halaman rumah. Kayak pasangan pada umumnya, si Zira meluk dari belakang dengan tubuh yang mepet tanpa jarak. Lalu dagunya menyandar di bahu Veloz, bercanda ngomongin hal yang bahkan gak penting dan ketawa bareng. Andea, itu Giselle deh kayaknya. Telunjuk Zira menuding ke arah trotoar pinggir jalan. Di sini, di kursi pinggir jalan ini, Giselle duduk sendirian. Kedua mata Veloz sampai menyipit untuk menajamkan penglihatannya. Tepat yang ditunjuk Zira, memang ada Giselle dan sekarang yang membuat Veloz makin menajamkan mata adalah motor gede warna hitam yang sepertinya kenal. Mau ngehampiri Giselle? Tanya Veloz. Zira diam, mikir sebentar. Iya, kasihan kalau ternyata Giselle lagi nungguin Pak Dini. Nanti aku bisa nemenin dia pulang naik taksi. Benar, seperti yang Zira mau. Veloz menghentikan motor tepat di belakang motor warna hitam yang ada di trotoar pinggir jalan. Melihat ada Zira dan Veloz, Giselle beranjak dari duduk. Zira melepaskan helm dan turun dari boncengan. Sel, lo lagi ngapain sendirian di sini? Kedua mata Giselle mengerjap, bibirnya terbuka, tapi terlihat ragu untuk bicara. Sementara tangannya beberapa kali memainkan jari jemari sendiri. Motor siapa ini? Tanya Veloz, menepuk-nepuk jok motor hitam yang diparkir tepat di depan motornya. Giselle menggaruk leher belakang. Itu. Dert. Veloz merogoh saku celana karena handphonenya berdering cukup nyaring. Giselle tak jeti menjawab, karena Zira pun menoleh menatap suami yang sekarang menempelkan handphone ke telinga. Apaan? Sapa Veloz pada si penelpon. Di mana loh? Tanya Badai yang menelpon. Dan si Badai lagi sembunyi di samping pohon palem gede yang gak jauh dari trotoar pinggir jalan ini. Lagi di jalan. Kenapa? Cepetan ke warung wifi. Bawain isotonik. Suruh Badai yang mang niat mau ngusir Veloz dan Zira. Lo udah di sana? Tanya Veloz sembari mengusap tangki motor gede warna hitam yang tentunya punya si Badai. Iya. Gue udah di sini. Veloz menganggukkan kepala. Oke. Dia menarik handphone dari telinga lalu menyimpannya lagi di saku celana. Masih fokus liatin motor hitam yang dia hafal kalau ini milik Badai. Ceceka. Tapi tadi si Badai bilang udah di WF. Berarti cuma motor yang mirip aja. Zi, ayo, anak-anak udah nungguin gue. Ajak Veloz. Zira menatap Giselle enggak tega. Sel, lo di sini sama siapa? Mau gue temenin? Giselle tersenyum kecil. Nggak usah, kamu pulang duluan aja. Aku nungguin Pak Dini ngisi BBM. Zira menganggukkan kepala. Gue duluan ya, pamitnya. Dia melambaikan tangan dan motor milik Veloz melaju meninggalkan Giselle. Melihat motor Veloz tak lagi ada, Badai beranjak dari persembunyiannya. Dia nyamperin Giselle dan menyerahkan sebotol minuman air putih. Giselle menunduk menatap botol minum yang diulurkan Badai. Nggak nyuri, kan? Nggak. Elah, percaya banget. Giselle tersenyum lega. Makasih, ucapnya sembari menerima botol minum itu. Badai tak merespon. Dia ikut mendudukkan pantat di kursi besi yang sama, tapi tentu jaraknya lumayan jauh. Sedikit menoleh, melirik Giselle yang mulai meneguk minuman.
Tadi ada Velo sama Zira. Giselle berniat memberitahu. Iya, gue lihat. Badai menjawabnya dalam batin. Makasih, karena lo nggak ngasih tahu ke mereka kalau ada gue di sini. Lanjutnya, dalam batin juga. Giselle yang sekarang melirik Badai. Kalung gue yang waktu itu masih di gue. Badai menyahuti cepat, lalu menoleh sampai tatapan keduanya beradu. Sekarang nggak gue bawa? Giselle menghela nafas. Jangan dirusakin ya. Badai mengangguk sebagai kesanggupannya. Lalu hening, tak ada yang memulai bicara. Giselle tidak dekat dengan Badai, dan Badainya memang terlalu canggung sama cewek. Klunting, notifikasi chat dari handphone milik Badai memecah keheningan. Tak langsung mengambil handphone, karena Badai sudah tahu dari siapa chat itu. Kamu pergi aja kalau mau pergi. Nggak. Apa-apa aku nungguin Pak Dini sendirian? Di sini, kata Giselle sebelum kembali meneguk minuman. Gua temenin, katanya, memasukkan tangan ke saku jaket dan menjatuhkan punggung ke sandaran kursi. Giselle tersenyum tipis, menaruh botol minum itu di kursi sebelahnya, merogoh saku jaket, dan mulai mengusap-usap layar handphone. Ini akumu bukan? Tanya Giselle, sembari menunjukkan layar handphonenya ke Badai. Badai menatap lekat layar handphone yang menunjukkan sebuah profil. Oh, respon Giselle. Satu alis Badai terangkat, heran sama respon yang cuma sekata dan gak berfadah itu. Kirain mau follow. Badai ngedumel dalam hati. Dedert, EQI milik Badai berdering dan itu membuat Giselle menoleh menatapnya. Mau tak mau Badai merogoh saku jaket dan ngambil handphone yang menampilkan nama Manuel. Ragu sih, tapi dia tetap menggeser tombol karena akan terjadi bencana kalau panggilan dari temannya tidak diangkat. Sapa Badai tanpa membuka mulut. Dai, di mana lo? Tanya Manuel di seberang sana. Kenapa? Balasnya, terdengar malas. Velos udah bawain isotonik yang lo minta. 1 dus lo, sahut Manuel. Kita susul deh, kita mau sekalian. Jajan tahu bulat soalnya. Suara bumi masuk dan terdengar berteriak. Kedua mata Badai melebar. Gue di jalan? Anjir! Badai mematikan panggilan dan langsung menyimpan handphonenya. Dia beranjak dari duduk, menatap Giselle yang menatapnya heran. Ayo, gue anterin ke supir lo aja, ajaknya yang gak tega lihat Giselle duduk sendirian di pinggir jalan. Kamu kalau mau. Nolak gue culik, ancamnya. Giselle terpekik mendengar ancaman yang tidak menakutkan itu. Badai yang sudah nangkring di atas motor menatap Giselle yang tetap duduk di tempat semula. Ayo, gue anterin. Badai menoleh ketika ada suara motor yang melambat dan berhenti di belakangnya. Si pemilik motor warna putih itu melepaskan helm. Cowok yang tak lain adalah Petir, teman satu kelasnya yang baru. Badai, sapa Petir yang seperti tak percaya ada Badai di depannya. Dia menatap ke arah Giselle. Kirain cuma sendirian. Lo ajak Badai juga, Sel. Giselle menggelengkan kepala. Nggak, tadi Badai katanya nyari angin. Badai memejamkan mata, tanpa kata. Cuma melirik Giselle sebentar, lalu melajukan motor dengan rongan keras meninggalkan Giselle yang sudah bersama Petir. Giselle menatap makin gak ngerti ke arah asap motor yang tertinggal. Badai kenapa sih? Kedua bahu Petir mengedik. Buru-buru, ngampet brakeknya. Kai, beli gabus sama kertas, ajak Petir. Bentar, Pak Dini belum datang. Tolak Giselle yang gak mau kalau cuma pergi berdua sama Petir saja. Bersambung. Jangan lupa subscribe ya.